Di tengah panas terik kota besar, seorang bapak penjual sayur dipermalukan polisi arogan di jalanan. Gerobaknya ditendang, sayurnya berserakan, dan harga dirinya diinjak-injak. Tapi siapa sangka, anaknya yang diam-diam seorang marinir hadir dan memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan polisi itu. Sebelum masuk ke ceritanya, dukung terus channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan kisah-kisah lainnya. Dan inilah kisah cerita selengkapnya. Terik matahari membakar aspal kota. Klakson kendaraan bersahut-sahutan. Pedagang kaki lima berjejer di tepi jalan, dan hiruk-pikuk manusia menciptakan simfoni khas kota besar. Di tengah keramaian itu, seorang lelaki tua mendorong gerobak kayu penuh sayur mayur. Dialah Pak Darto, penjual sayur keliling. Wajahnya legam terbakar matahari, kaos lusuhnya sudah basah oleh keringat. Monolog lirih keluar dari bibirnya. Semoga hari ini laris, bisa bawa pulang uang buat makan malam anak istri. Sayuran di gerobaknya masih segar. Tomat merah menyala, kangkung hijau basah, dan kol yang masih wangi tanah pagi. Pak Darto mendorong perlahan, berusaha menyusuri jalanan besar yang ramai. Pak Darto menepi di sebuah tikungan besar, mencoba mengatur nafasnya. Tangan tuanya bergetar memegang kayu pegangan gerobak. Keringat menetes, bercampur debu jalanan. Seorang pembeli sempat menawarinya minum, tapi Pak Darto hanya tersenyum menolak. "Biar saja, Nak, masih kuat." Dalam hatinya ia menyimpan rasa lelah luar biasa. Tapi setiap kali teringat wajah anaknya, Bima, seorang marinir muda yang jarang pulang karena tugas negara, semangatnya bangkit lagi. "Asal anakku bisa hidup terhormat, aku rela begini." Suara peluit panjang mendadak memecah suasana. Dari kejauhan, seorang polisi lalu lintas dengan seragam coklat dan wajah penuh arogansi berjalan menghampiri. Dialah Bribka Joni. Tatapannya tajam, langkahnya mantap seolah jalanan itu miliknya sendiri. Bribka Joni bersuara lantang. "Hei, kamu! Dorong gerobakmu jangan di sini, kau ganggu arus lalu lintas." Pak Darto terkejut, buru-buru memindahkan gerobaknya ke tepi jalan. Dengan suara sopan, ia menjawab, "Maaf Pak, saya hanya sebentar berhenti, jalannya terlalu ramai." Namun wajah Joni tidak melunak, malah semakin mengeras, penuh kesombongan. Bribka Joni mendekat, berdiri tepat di depan gerobak Pak Darto. Ia menatap sayuran itu dengan tatapan meremehkan, lalu mendengus sinis. "Kau pikir jalanan besar ini pasar tradisional, ha? Semua orang jadi terganggu gara-gara gerobak reotmu." Beberapa orang mulai menoleh, berhenti sejenak untuk melihat. Pak Darto mencoba menjelaskan dengan tenang. "Mohon maaf Pak Polisi, saya hanya orang kecil. Saya cuma berusaha mencari nafkah. Tidak ada niat mengganggu." Bribka Joni menyeringai, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Pak Darto. "Kau kira permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya? Hukum harus ditegakkan. Orang kecil sepertimu justru harus diajari taat aturan." Suasana mulai memanas. Beberapa pengendara motor berhenti di tepi jalan, mengeluarkan ponsel untuk merekam. Bisikan warga terdengar. "Kasihan, padahal bapaknya cuma jualan sayur." Polisi itu keterlaluan. Pak Darto menunduk, menggenggam erat pegangan gerobaknya. Di balik sorot matanya yang lelah, ada bara amarah yang mulai menyala. Tapi ia memilih diam. Kamera menyorot wajah Bribka Joni yang penuh arogansi. Lalu kembali ke Pak Darto yang menahan perasaan. Dan di ujung jalan, sebuah bayangan seseorang mulai terlihat berjalan ke arah mereka. Peluit Bribka Joni kembali melengking. Kali ini lebih keras, membuat telinga Pak Darto nyaris berdenging. Dengan langkah lebar, ia mendekati gerobak sayur yang sudah menepi. "Ku bilang jangan di sini, susah ya kau diatur.
Suaranya menggema di tengah riuh jalanan. Pak Darto terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan karena kaget. Warga yang menonton semakin banyak. Bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Astaga, kasar banget. Kasihan bapaknya, udah tua begitu. Namun Joni seolah semakin senang karena diperhatikan. Ia semakin meninggikan nada suaranya, seolah-olah sedang mempertontonkan wibawa palsunya. Bribka Joni mengitari gerobak Pak Darto, menatap isi sayuran seakan mencari-cari kesalahan. Ia mengangkat sebongkah kol dengan kasar, lalu meletakkannya kembali tanpa peduli kotor. Sambil menyeringai, ia berkata sinis, "Kau bawa ini pakai izin? Jangan-jangan sayuranmu hasil dari kebun ilegal." Pak Darto menelan ludah, wajahnya memerah. "Pak, jangan begitu. Saya hanya beli dari pasar subuh. Saya jual untuk makan keluarga." Suara Pak Darto lirih, tapi jelas penuh keteguhan. Namun Joni hanya mendengus. Keluarga. Semua orang punya keluarga. Kalau semua seperti kamu, jalanan ini bisa penuh gerobak. Kau kira kota ini kampungmu? Tiba-tiba, tanpa peringatan, Bribka Joni mendorong gerobak dengan satu tangan. Sayuran di bagian atas, beberapa tomat dan cabai merah jatuh bergelimpangan ke jalan. Pak Darto refleks jongkok, memungut satu persatu dengan tangan bergetar. Warga menahan napas. Beberapa terdengar mengumpat pelan. Keterlaluan. Cuma gara-gara gerobak ditendang begitu. Pak Darto berusaha menahan air mata. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan malu dan marah. Namun mulutnya tetap sopan. Suara serak. "Pak, tolong. Jangan injak harga diri saya. Saya hanya orang kecil." Saat ia berjongkok, kamera seakan masuk ke pikirannya. Dalam batinnya, Pak Darto berkata lirih, "Darto, sabar. Jangan melawan. Ingat Bima anakmu harus tetap bangga padamu. Kau tak boleh bertindak bodoh." Tapi kilatan kesedihan begitu jelas di matanya. Ia teringat masa lalu ketika Bima masih kecil, sering ikut mendorong gerobak sambil bercanda. "Pak, kalau besar nanti, aku yang akan jaga Bapak." Monolog itu membuat hati penonton ikut terhimpit. Suasana makin panas. Beberapa warga sudah menodongkan kamera ponsel ke arah Bribka Joni. Seseorang berbisik, "Rekam terus, biar viral. Biar dunia lihat kelakuan polisi kayak gini." Bribka Joni sempat melirik, wajahnya sedikit tegang, tapi gengsinya lebih besar. Ia malah semakin mengeraskan nada suaranya, seolah-olah sedang mempertontonkan wibawa palsunya. "Orang kecil memang susah diatur. Kalau aku biarkan, besok bisa makin banyak gerobak liar. Kota ini butuh ketegasan." Pak Darto masih berjongkok, tangannya gemetar saat memungut tomat yang pecah. Dan di kejauhan, sebuah sosok mulai mendekat dengan langkah cepat. Siluet tegap, dengan wajah yang sudah dikenal Pak Darto. Iya, dialah Bima, sang marinir muda. Kerumunan warga makin rapat. Suara bisik-bisik bergema di tengah panas terik. Tiba-tiba, di ujung jalan, seorang pemuda berperawakan tegap berjalan cepat. Bajunya sederhana, kaos hitam polos dan celana jeans. Tapi cara ia melangkah berbeda. Tegas, mantap, penuh keyakinan. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, dan peluh menetes di pelipis. Dialah Bima, anak Pak Darto. Kamera menyorot tangannya yang mengepal, lalu beralih ke tatapan matanya yang langsung tertuju ke arah ayahnya. Ia melihat sang ayah berjongkok, memunguti sayur yang jatuh, tubuhnya gemetar. Sekejap, napas Bima tercekak. "Ayah,
Siapa yang berani memperlakukanmu begini? Bima mempercepat langkah. Wajahnya mulai mengeras. Rahang terkunci, urat leher menegang. Tapi ia masih menahan diri, mencoba menguasai emosinya. Langkahnya terdengar jelas. Duk, duk, duk. Seperti dentuman kecil di tengah keramaian. Beberapa warga yang meretang menoleh. Sebagian langsung mengenali sosok itu. Bukannya itu anak Pak Darto? Bisik seorang ibu. Ya, si Bima. Kudengar dia marinir loh. Bisikan itu membuat suasana makin riuh. Semua mata kini tertuju pada Bima yang semakin mendekat. Bribka Joni yang tadinya sibuk menyoraki Pak Darto, kini menoleh. Alisnya terangkat, bibirnya menyeringai sinis. Siapa lagi ini? Mau ikut campur, ha? Katanya dengan nada meremehkan. Bima berhenti tepat di depan ayahnya. Tangannya menahan pundak Pak Darto agar berdiri kembali. Pak, sudah, jangan jongkok lagi. Biar saya yang hadapi. Suaranya rendah, tenang, tapi mengandung bara amarah. Kamera close up wajah Pak Darto yang terkejut sekaligus cemas. Bima, jangan nak, jangan buat masalah besar. Katanya dengan suara bergetar. Scene 4. Bima menatap polisi. Bima menegakkan tubuh, menatap lurus ke arah Bribka Joni. Tatapannya dingin, menusuk, membuat Joni sedikit goyah walau mencoba menyembunyikannya. Kenapa kau tendang gerobak ayahku? Tanya Bima, suaranya pelan tapi berat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat suasana mendadak hening. Warga menahan napas, kamera berputar menyorot kerumunan yang semakin rapat, mata semua orang terpaku pada dua sosok yang kini saling berhadapan. Scene 5. Arogansi Joni. Bribka Joni menyeringai, melangkah maju satu tapak. Ia menepuk dada Bima dengan telapak tangan kasar. Ini urusan hukum, bocah. Kau pikir dengan ototmu bisa melawan aturan? Minggir! Dorongan itu membuat tubuh Bima sedikit mundur, tapi ia tidak bergeming. Sorot matanya malah semakin tajam, rahannya makin mengeras. Pak Darto mencoba menahan. Sudahlah Bima, jangan ikut campur. Ayah bisa urus sendiri. Tapi Bima hanya menoleh sebentar, tersenyum kecil pada ayahnya. Tidak, Pak. Harga diri ayah bukan mainan. Scene 6. Penonton ikut tegang. Kerumunan warga semakin ramai, bahkan beberapa bersuara lantang. Hajar aja nak, jangan biarkan polisi itu seenaknya. Betul, orang kecil selalu diinjak. Bribka Joni mendengus, menoleh ke arah warga. Diam kalian, jangan ikut-ikut urusan hukum. Bentaknya. Namun justru suara-suara itu semakin menambah keberanian Bima. Ia berdiri tegap, dadanya naik turun, siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Kerumunan makin padat. Udara panas bercampur dengan desakan warga yang ingin melihat lebih dekat. Di tengah lingkaran itu, Bima dan Bribka Joni berdiri saling berhadapan. Hanya beberapa langkah saja. Mata Bima tajam menatap, seolah sedang membaca isi hati Joni. Sedangkan Joni menegakkan dada, mencoba mempertahankan gengsi. Pak Darto di belakang Bima tampak gelisah. Bibirnya bergetar ingin menahan. Tapi langkahnya goyah. Ia tahu badai besar akan segera pecah. Bribka Joni mendekat. Jarak tinggal sejengkal. Ia menekan dada Bima dengan telunjuknya, kasar, sambil berkata lantang. Dengar kau bocah, jangan sok jadi pahlawan di sini. Kalau kau masih ngeyel, aku tak segan memborgolmu. Warga yang menonton langsung ribut, ada yang bersorak menentang. Berani sekali dia, polisi arogan. Borgol, anak siapa kau borgol sembarangan? Bima tidak bergerak, hanya menahan nafas. Sorot matanya tetap menusuk. Ia tidak perlu banyak kata.
Diamnya sudah cukup membuat orang merasakan wibawa. Tak puas, Joni mendorong bahu Bima dengan keras. Tubuh Bima sedikit bergeser, namun ia tidak jatuh. Suasana mendadak hening sesaat. Warga menahan nafas, kamera seakan membeku. Pak Darto berteriak lirih, "Cukup Pak Polisi, jangan kasar pada anak saya." Namun Joni justru semakin menjadi-jadi. "Anakmu kurang ajar. Sudah jelas ayahnya melanggar, dia malah pasang badan." Bribka Joni tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu plak. Tamparan keras mendarat di pipi Bima. Suara tamparan itu terdengar jelas, membuat kerumunan langsung gaduh. Kepala Bima sedikit menoleh, rahangnya menegang. Namun ia tidak membalas. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap lurus ke arah Joni dengan tatapan dingin. Warga bersorak, kebangetan! Marinir ditampar polisi! Balas nak, jangan diam aja!" Bima mengusap pipinya yang memerah, lalu menarik nafas panjang. Tangannya mengepal pelan, otot-ototnya menegang jelas di bawah kaos hitamnya. Namun ia masih menahan diri. Suara ayahnya bergetar di belakang. "Bima, jangan nak, jangan buat masalah lebih besar." Namun tatapan Bima tidak pernah lepas dari Joni. Dalam hati ia berkata, "Batas kesabaranku hampir habis." Bribka Joni menyeringai puas, merasa menang. Ia melangkah setengah lingkaran, menatap warga dengan sombong. "Lihat, beginilah kalau orang kecil sok melawan hukum." Tapi ia tidak sadar. Bima sudah menegakkan tubuhnya, menatap lurus tanpa berkedip, siap memberi balasan kapan saja. Warga semakin riuh. Sebagian berteriak, "Ayo nak, tunjukkan kalau kau bukan sembarang orang. Jangan biarkan harga diri ayahmu diinjak-injak." Setelah tamparan itu, jalanan mendadak hening. Bahkan suara klakson yang tadinya riuh seolah hilang, digantikan detak jantung semua orang yang menahan napas. Kerumunan hanya bisa menatap. Apakah Bima akan tetap diam atau meledak? Bribka Joni berdiri dengan senyum sinis. Tangannya masih terangkat setelah menampar. "Kurang ajar, anak kecil berani melawan aparat," katanya lantang seolah pamer kekuasaan. Bima tidak langsung bergerak. Ia menunduk sejenak, mengepalkan tangan, jari-jarinya bergetar menahan amarah. Lalu perlahan ia menegakkan tubuh, menatap lurus ke arah Joni. Tatapan Bima kini berbeda, dingin, tajam, dan penuh bara. Suasana berubah drastis. Warga yang tadi berisik mendadak sunyi, seolah merasakan aura berbeda dari pemuda itu. Pak Garto di belakangnya bergetar, mencoba meraih bahu anaknya. "Bima, jangan kotori tanganmu." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Tapi Bima hanya menoleh sedikit, memberi tatapan singkat penuh arti. "Pak, maaf, tapi aku tidak bisa diam lagi." Bribka Joni mendekat lagi, menepok-nepok pipinya sendiri sambil menantang. "Ayo, kalau kau laki-laki, balas. Atau kau hanya berani sembunyi di balik nama ayahmu?" Kata-kata itu menjadi pemicu terakhir. Bima mengangkat tangannya, lalu dalam sekejap, buk. Tinju kanan Bima mendarat telak di rahang Joni. Polisi arogan itu terhuyung ke samping, bibirnya pecah, darah muncrat, air liur berhamburan ke udara. Warga berteriak histeris. "Wah! Rasakan kau, polisi sombong!" Tubuh Joni terhempas ke aspal, kepalanya hampir membentur gerobak sayur yang roboh. Ia berusaha bangkit, tapi kakinya goyah, tangannya gemetar menahan sakit. Kamera close up, darah merah menetes dari sudut bibirnya, bercampur dengan air liur yang mengalir. Wajahnya terdistorsi antara sakit dan terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka anak muda di depannya bisa memukul sekeras itu. Kerumunan meledak dalam sorakan. Akhirnya ada yang berani lawan. Marinir ternyata
Pantas sekali pukulannya bikin roboh polisi itu. Beberapa warga bahkan mengangkat tangan, seperti memberi hormat diam-diam pada Bima. Suasana berubah dari mencekam menjadi penuh adrenalin. Penonton, sama seperti warga, merasa puas melihat keadilan kecil terjadi di depan mata. Bima tidak melanjutkan pukulannya. Ia berdiri tegak, wajahnya tetap dingin, suaranya berat tapi tegas. Ini bukan soal hukum, ini soal harga diri. Kau sudah menendang ayahku, menamparku, dan menginjak harga diri keluarga kami. Dan sekarang kau terima balasannya. Kerumunan terdiam sejenak, lalu kembali bersorak lebih keras dari sebelumnya. Pak Darto menatap anaknya dengan campuran lega dan cemas. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena bangga. Bribka Joni siduk sempoyongan di aspal. Mulutnya berdarah, ia ingin berbicara, tapi hanya keluar suara serak. Kau siapa sebenarnya? Bima menunduk sedikit, menatap tajam, lalu berkata lantang. Aku Marinir Republik Indonesia, dan aku anak dari lelaki yang baru saja kau hina. Kalimat itu membuat warga bersorak lebih kencang, seakan seluruh jalan bergemuruh. Setelah pukulan Bima mendarat, jalanan kembali hening beberapa detik. Warga terpaku melihat Bribka Joni duduk terhuyung di aspal. Bibirnya berdarah, wajahnya penuh rasa malu. Tangannya mengusap darah di sudut bibir, matanya menyipit penuh amarah. Kerumunan menahan napas. Semua tahu, lelaki arogan itu tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, Joni meraung dengan suara parau. Berani kau pukul aparat negara? Kau sudah cari mati, bocah. Dengan sisa tenaga, Joni bangkit, menegakkan tubuh. Ia merogoh pinggangnya, lalu mengeluarkan borgol dari sabuk. Borgol itu diayunkan di tangannya seperti cambuk. Wajahnya penuh amarah. Sekarang kau akan kuikat di depan semua orang, biar tahu akibat melawan hukum, teriaknya. Tapi dari sorot matanya, jelas bukan soal hukum. Ini soal harga diri yang sudah hancur di depan kerumunan. Warga mulai berteriak panik. Waduh, polisinya makin beringas. Awas nak, dia mau pakai borgol. Bima tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri tegap, bahunya kokoh. Sorot matanya lurus ke arah Joni. Napasnya teratur, tidak ada rasa takut sedikit pun. Dengan suara dalam dan dingin, ia berkata, "Letakkan itu. Kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri." Kata-kata itu terdengar tenang, tapi justru semakin membakar gengsi Joni. Bribka Joni meraung marah, lalu maju dengan ayunan borgol ke arah Bima. Kerumunan berseru histeris. Astaga, hati-hati! Namun dengan refleks cepat, Bima menangkap pergelangan tangan Joni sebelum borgol itu mengenai dirinya. Seketika, suara dentuman kecil terdengar. Cekrek. Bima memelintir tangan Joni ke belakang dengan teknik sederhana ala marinir. Polisi arogan itu menjerit kesakitan. Arr, lepaskan! Borgol terlepas dari tangannya dan jatuh ke aspal. Warga bersorak lebih keras lagi. Sebagian bahkan menepuk-nepuk gerobak sayur Pak Darto yang sudah roboh sebagai tanda dukungan. Wah, lihat tuh, marinir beda kelas. Polisinya tak ada apa-apanya. Pak Darto menatap dengan mata berkaca-kaca. Di satu sisi ia bangga, tapi di sisi lain ia khawatir. Bima, jangan keterlaluan nak, bisiknya pelan. Bima menahan tangan Joni yang masih dipelintir. Wajahnya dingin, suaranya berat penuh wibawa. Kau aparat hukum, tapi tindak tandukmu memalukan. Ingat, seragam bukan alat untuk menginjak orang kecil. Sekali lagi kau hina ayahku, aku tidak akan segan-segan membuatmu benar-benar jatuh di hadapan rakyat. Kerumunan hening sesaat, lalu kembali bergemuruh dengan sorakan. Beberapa orang bahkan mengacungkan jempol ke arah Bima. Joni akhirnya terlepas, jatuh duduk dengan wajah penuh malu dan ketakutan. Tangannya yang tadi dipelintir kini bergetar.
Matanya tidak berani menatap Bima lagi. Ia merangkak mundur, wajahnya pucat. Suara warga yang merekam dengan HP makin ramai. Ini pasti viral, semua orang harus tahu kelakuan polisi ini. Bribka Joni masih duduk di aspal, tangannya yang tadi dipelintir terasa nyeri, bibirnya berdarah. Wajahnya merah padam bukan hanya karena sakit, tapi karena malu besar di depan kerumunan. Ia menatap sekeliling, warga menyorakinya. Sebagian malah menertawakan. Dasar polisi arogan, kalau cuman sombong tapi lemah, ngapain jadi aparat? Kata-kata itu menusuk telinganya, membuat telinga Joni terasa panas. Dengan susah payah, Joni bangkit, tubuhnya goyah. Ia menegakkan dada, mencoba menyembunyikan rasa takut. "Aku aparat negara! Aku tidak boleh dipermalukan!" Teriaknya sambil menunjuk Bima. Namun, suaranya justru terdengar parau dan putus asa. Beberapa warga malah bersiul mengejek. Bima berdiri tegap, matanya menatap lurus tanpa gentar. Di belakang, Pak Darto mendekat. Suaranya bergetar penuh cemas. "Bima, tolong nak, jangan teruskan. Ayah tidak mau kau terlibat masalah besar." Namun Bima hanya menoleh sebentar, lalu menepuk lembut tangan ayahnya. "Tenang Pak, saya tahu batasnya." Nada suaranya rendah tapi tegas. Wajah Pak Darto berkerut, antara bangga pada keberanian anaknya, tapi juga takut pada akibatnya. Joni mengatur nafas, lalu meraih tongkat rotan yang tergantung di sabuknya. Ia mengayunkannya ke udara, suara "sweet" terdengar tajam. "Kalau tanganmu masih berani menyentuhku lagi, aku patahkan tulangmu," bentaknya. Kerumunan berteriak heboh. Beberapa warga bahkan mundur selangkah. Namun Bima tidak bergerak. Ia berdiri tenang, kepalanya sedikit menunduk, matanya menatap penuh perhitungan. Joni berteriak dan menyerang dengan ayunan tongkat ke arah kepala Bima. Warga menjerit panik. "Hati-hati!" Namun Bima menghindar dengan gerakan cepat, lalu menangkap tongkat itu di udara. Dengan sekali hentakan, tongkat berpindah ke tangannya. Bima menatap tongkat tersebut, lalu membantingnya ke tanah hingga patah dua. Suara krak membuat semua orang terdiam. Bribka Joni terpaku, wajahnya pucat pasi. Tangannya kosong, matanya gemetar menatap Bima. Sorakan warga meledak lebih keras dari sebelumnya. "Wow, luar biasa! Itu baru marinir sejati! Itu baru aparat negara!" Joni ingin membalas, tapi kakinya terasa lemas. Harga dirinya sudah hancur. Di depan orang banyak, ia tidak hanya kalah, tapi juga dipermalukan. Bima melangkah maju. Jaraknya hanya 1 langkah dari Joni. Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau. "Kau pakai seragam untuk menindas orang kecil. Kau pikir rakyat takut. Ingat, tugas aparat adalah melindungi, bukan merampas harga diri rakyatnya." Kerumunan hening, mendengarkan setiap kata. Pak Darto menunduk, air matanya jatuh. Warga bersorak. Kali ini bukan sekedar euforia, tapi juga rasa lega, karena akhirnya ada yang berani bicara. Bribka Joni berdiri goyah. Wajahnya masih berlumur darah di bibir. Ia menatap kerumunan yang kini berubah jadi lautan tatapan merendahkan. Suara-suara warga terdengar menusuk. "Percuma jadi polisi kalau arogan begini. Pantas saja orang kecil selalu sengsara." Joni menutup telinganya, tapi hinaan itu terus menembus. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hati ia bergumam, "Aku tidak bisa kalah di sini. Kalau sampai video ini viral, karirku tamat." Dengan tangan gemetar, Joni merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan ponsel. Ia menekan nomor cepat, lalu berbicara terburu-buru. "Pak, tolong ke sini. Ada keributan. Saya butuh bantuan segera." Kerumunan langsung riuh. Beberapa orang bersiul mengejek. "Wah, minta tolong atasan. Takut sendiri ternyata." Wajah Joni semakin merah, namun gengsinya membuatnya tetap menegakkan dada. Bima hanya berdiri tegap, matanya menatap Joni tanpa ekspresi. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di tengah keramaian.
Kau pikir dengan memanggil atasanmu, kau bisa cuci tangan? Ingat, semua orang di sini sudah melihat siapa yang arogan dan siapa yang jadi korban. Kalimat itu membuat kerumunan bersorak. Betul, kami semua saksi. Kami lihat dengan mata kepala sendiri. Pak Darto menunduk, air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena hinaan, tapi karena bangga. Anaknya berani bicara di hadapan semua orang. Beberapa menit kemudian sebuah mobil patroli berhenti di pinggir jalan. Dari dalam turun seorang perwira polisi dengan wajah tegas, Kompol Satria, atasan Joni. Langkahnya cepat, sorot matanya langsung mencari sumber keributan. Joni mendekat tergesa, menunjuk Bima dan berteriak, "Pak, inilah orangnya. Dia berani memukul aparat. Dia harus ditindak." Suasana mendadak tegang lagi. Warga menahan napas menunggu reaksi sang perwira. Kompol Satria mengangkat tangan memberi isyarat agar warga diam. Ia menatap Bima dari ujung kaki sampai kepala, lalu menoleh ke arah Joni. Dengan suara dingin ia berkata, "Joni, sebelum kau tuduh orang seenaknya, aku ingin tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Warga langsung bersorak keras. Semua berteriak hampir bersamaan. "Dia tendang gerobak Pak Darto! Dia tampar anaknya Pak Darto duluan! Kalau bukan karena polisi itu, tidak ada keributan." Kompol Satria terdiam sejenak, lalu matanya menatap tajam ke arah Joni. Dengan langkah mantap, Kompol Satria mendekati Joni. Tanpa banyak bicara, tangannya menampar pipi Joni keras-keras. Blak! Suara tamparan itu mengagetkan semua orang. "Bodoh! Kau pikir seragam ini mainan? Kau permalukan institusi dengan kelakuanmu yang arogan," teriaknya. Kerumunan langsung bersorak lebih keras lagi. "Akhirnya baru tahu rasa dia. Setimpal, setimpal." Kompol Satria menoleh kepada Bima. Sorot matanya kini penuh hormat. "Maafkan anak buah saya, nak. Saya tahu siapa dirimu." Bima menunduk sedikit, memberi hormat militer singkat. "Tidak masalah, Pak. Saya hanya membela ayah saya." Pak Darto menutup mulutnya, air mata kembali mengalir. Kerumunan warga bertepuk tangan panjang menyambut momen ini sebagai keadilan yang nyata. Kerumunan warga semakin rapat. Suara tepuk tangan, sorakan dan siulan bercampur menjadi satu. Banyak ponsel masih terangkat, merekam setiap detik yang terjadi. Semua mata kini tertuju pada Kompol Satria yang berdiri gagah di antara Bima dan berkah Joni. Wajah Joni pucat. Darah masih menetes dari bibirnya. Ia berdiri gemetar. Gengsi dan takut bercampur jadi satu. Tangannya mengepal, tapi tak punya tenaga lagi untuk melawan. Kompol Satria menatap Joni dengan sorot mata tajam. Suaranya lantang, menusuk jantung semua orang yang mendengarnya. "Joni, kau aparat negara, tapi kau bertingkah lebih buruk dari preman jalanan. Tugasmu melindungi rakyat, bukan menendang gerobak penjual sayur." Kerumunan langsung bersorak. "Betul! Polisi macam itu pantas dipecat." Wajah Joni semakin menunduk. Keringat dingin bercampur dengan darah di pipinya. Dengan gerakan tegas, Kompol Satria meraih borgol dari tanah. Ia menatap tajam ke arah Joni. "Kali ini, kau yang akan kuborgol. Biar semua orang lihat akibatnya kalau aparat lupa diri." Kerumunan berteriak histeris. "Ya, borgol dia! Hukum harus adil!" Bribka Joni terdiam. Tubuhnya goyah. Saat pergelangan tangannya dikunci dengan borgol, suara klik terdengar jelas, dan sorakan warga meledak semakin keras. Pak Darto menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia masih terkejut melihat polisi arogan yang menendang gerobaknya kini diperlakukan seperti penjahat. Perlahan, ia menoleh ke arah anaknya. "Bima, kau benar-benar menepati janji. Waktu kecil, kau bilang akan menjaga ayah. Hari ini kau buktikan itu," katanya lirih. Bima menoleh,
menepuk lembut bahu ayahnya. "Bukan hanya hari ini, Pak, selamanya." Kompol Satria kini menoleh ke arah Bima. Wajahnya berubah, tidak lagi tegang, melainkan penuh penghargaan. "Terima kasih, Nak. Kau bukan hanya membela ayahmu, tapi juga mengingatkan kami semua tentang arti seragam." Bima menunduk, memberi hormat singkat dengan sikap tegap seorang prajurit. Kerumunan warga pun serentak bertepuk tangan. Sebagian bahkan berteriak kagum. "Hidup marinir! Anak seperti inilah kebanggaan orang tua." Bribka Joni digiring oleh 2 polisi lain yang datang bersama Kompol Satria. Wajahnya tertunduk, tak sanggup menatap siapapun. Setiap langkahnya diiringi sorakan warga yang mengejek. "Rasakan akibatnya, jangan injak rakyat kecil lagi." Kamera seakan menyorot langkah Joni yang berat, penuh rasa malu. Hingga tubuhnya menghilang ke dalam mobil patroli. Setelah keributan reda, jalanan perlahan kembali normal. Tapi atmosfernya berbeda. Hari itu semua warga yang menyaksikan tahu mereka baru saja melihat sesuatu yang bersejarah. Seorang polisi arogan dipermalukan, seorang marinir muda menegakkan keadilan. Pak Darto meraih tangan anaknya erat-erat. Air mata jatuh, namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena bangga. Kerumunan perlahan bubar, tapi suara riuh masih terdengar. Beberapa warga masih merekam dengan ponsel, ada yang sengaja menyebut, "Ini harus diunggah, biar semua tahu polisi arogan kalah di depan rakyat. Viral ini, viral." Pak Darto hanya bisa menunduk, wajahnya penuh campuran lega dan malu. Namun di matanya ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa harga dirinya kembali berdiri tegak. Gerobak sayur yang tadi ditendang masih terbalik, sayuran berserakan di jalan. Beberapa anak kecil membantu memungut, sementara warga dewasa ikut menata ulang. Seorang ibu berkata lirih kepada Pak Darto, "Bapak sabar ya, jangan sedih. Semua orang lihat apa yang terjadi. Bapak tidak salah." Pak Darto mengangguk, air matanya jatuh lagi. Kali ini karena tersentuh. Bima ikut berjongkok membantu memunguti sayuran satu persatu. Tangannya kokoh tapi gerakannya lembut seolah tak mau melukai hati ayahnya lebih jauh. Pak Darto menatap Bima yang sibuk menata ulang gerobak. Dengan suara parau ia berkata, "Bima, ayah minta maaf. Gara-gara ayah, kau terlibat masalah besar begini." Bima berhenti, menoleh, lalu menepuk bahu ayahnya. "Jangan bicara begitu, Pak. Tugas saya bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk keluarga. Kalau ada yang berani injak harga diri ayah, berarti dia sudah menantang saya juga." Mata Pak Darto berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Terima kasih, Nak. Kau benar-benar sudah menjadi benteng bagi ayahmu." Sementara itu, beberapa warga masih mengerumuni Bima. "Mas, luar biasa. Kau pukul sekali saja, polisi itu langsung roboh. Beruntung sekali Pak Darto punya anak sekuat kau." Bima hanya tersenyum kecil, tidak ingin berlebihan. "Bukan soal kuat, Bu. Ini soal keadilan. Semua orang berhak diperlakukan dengan hormat." Ucapan itu direkam salah satu warga, dan tanpa sepengetahuan mereka, video itu sudah mulai tersebar di media sosial. Gerobak yang sudah sedikit rapi didorong kembali oleh Pak Darto. Kali ini bukan dengan wajah menunduk penuh rasa malu, tapi dengan kepala tegak. Di sampingnya, Bima berjalan tenang, sesekali menatap sekitar dengan tatapan penuh kewaspadaan. Beberapa warga masih melambaikan tangan ke arah mereka. "Semangat ya Pak Darto! Hidup marinir!" Pak Darto menoleh pada anaknya, senyum tipis muncul di wajah tuanya. "Bima, baru kali ini ayah merasa dihormati orang banyak. Bukan karena dagangan, tapi karena keberanianmu. Pak, jangan pernah lagi merasa orang kecil tidak punya arti. Ingat, yang kecil bisa jadi besar kalau hatinya benar. Dan ayah sudah buktikan itu dengan kerja kerasmu selama ini."
Pak Darto terdiam, air matanya jatuh lagi, tapi kini bercampur senyum bahagia. Malam hari, di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, layar ponsel para pelanggan menyorot video yang sama. Rekaman Bima memukul Bribka Joni hingga tersungkur, lengkap dengan sorakan warga. Wih, gila. Lihat tuh, polisi arogan dibalas marinir. Ini sudah ratusan ribu views dalam sehari loh. Video itu menyebar cepat, bukan hanya di media sosial, tapi juga masuk ke grup-grup WhatsApp dan forum-forum online. Judul-judul sensasional bermunculan. Marinir hajar polisi arogan di jalan raya. Bapak penjual sayur dibela anak marinir, polisi dipermalukan. Di rumah sederhana mereka, Pak Darto duduk di kursi kayu, menatap layar ponselnya dengan wajah bingung. Istrinya, Bu Siti, menutup mulut dengan tangan, terkejut melihat wajah suaminya dan Bima jadi pusat perhatian di video itu. Ya Allah, itu kan kamu ya? Dan Bima? Semua orang sekarang lihat. Pak Darto menarik nafas berat, wajahnya campur aduk antara bangga dan cemas. Ini bisa jadi berkah atau malah masalah besar, Ti. Bima duduk bersila di lantai, wajahnya tetap tenang. Tak perlu takut, Bu. Apa yang kita lakukan benar. Biarkan orang menilai. Keesokan paginya, layar televisi nasional menayangkan cuplikan video itu. Seorang presenter berita tegas berkata, insiden seorang anggota polisi arogan menendang gerobak penjual sayur dan memukul seorang pemuda yang ternyata seorang marinir kini jadi perbincangan publik. Warga mendukung tindakan sang marinir, sementara pihak kepolisian berjanji akan melakukan investigasi. Wajah Kompol Satria juga muncul di layar. Pernyataannya singkat. Institusi tidak akan membela kesalahan. Anggota yang bersalah akan ditindak tegas. Sorotan kamera kembali ke Pak Darto yang sedang berjualan. Wajahnya kaget melihat dirinya masuk berita, sementara warga sekitar berkerumun memberi semangat. Di tempat lain, Bribka Joni duduk sendirian di ruang kantor polisi. Wajahnya muram. Beberapa rekan sejawat menatap dengan tatapan dingin. Sebagian bahkan berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Dia yang viral itu kan, malu-maluin. Dipukul sekali aja jatuh. Aduh, habis sudah wibawa dia. Joni menutup wajah dengan kedua tangan. Aku habis. Semua orang tahu aku kalah di depan rakyat. Sementara itu warung kecil Pak Darto yang biasanya sepi, kini dipenuhi pembeli. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli sayur, tapi juga untuk sekedar melihat langsung sosok Bapak yang dibela anak marinir. Pak, salut sekali dengan anak Bapak. Semoga dagangannya laris ya. Pak Darto hanya bisa tersenyum canggung. Tapi di dalam hatinya ia merasa hidupnya yang dulu penuh hinaan, kini berubah. Ia jadi simbol orang kecil yang akhirnya mendapat keadilan. Di sela-sela keramaian, Bima tetap tenang. Ia duduk di kursi bambu depan rumah, menatap langit sore. Beberapa anak kecil mendekat, matanya berbinar. Bang, ajarin kami jadi kuat kayak abang. Bima tersenyum tipis. Kuat bukan cuma soal otot, tapi soal hati. Ingat itu. Kata-kata sederhana itu membuat anak-anak itu mengangguk penuh kagum. Pagi hari, ruang konferensi pers di markas kepolisian dipenuhi wartawan. Lampu kamera menyala, mikrofon berderet di meja panjang. Seorang pejabat kepolisian berpangkat tinggi berdiri tegap, wajahnya serius. Dengan suara berat ia berkata, setelah dilakukan pemeriksaan, anggota kami, Bribka Joni, terbukti melanggar kode etik berat. Ia melakukan tindakan arogan, melanggar disiplin dan mencoreng nama baik institusi. Hari ini kami umumkan, Bribka Joni resmi dinonaktifkan dari tugas
dan akan menghadapi sidang kode etik. Suasana ruangan mendidih. Wartawan berebut mengajukan pertanyaan. Kamera merekam setiap kata. Klip pernyataan itu tersebar cepat di televisi dan media sosial. Di ruang sempit, Bribka Joni duduk dengan wajah pucat, seragamnya kusut. Ia memandang layar televisi yang menayangkan berita tentang dirinya. Matanya kosong, nafasnya berat. Habis sudah. Bukan hanya karirku, tapi juga wibawaku sebagai polisi. Tangannya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara tawa sinis rekan-rekan masih terngiang di kepalanya. Kini ia bukan lagi aparat yang ditakuti, melainkan bahan ejekan. Sementara itu, di rumah sederhana, Pak Darto kembali dari pasar dengan wajah berseri. Gerobaknya yang dulu jadi simbol hinaan, kini jadi simbol harapan. Warga menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, Pak Darto. Semoga dagangannya laris, Pak." Pak Darto tersenyum, tapi hatinya masih dipenuhi rasa tak percaya. Ia menoleh ke arah Bima yang ikut membantunya menata sayur. "Dulu ayah sering merasa kecil, Nak. Sekarang semua orang menghormati kita, semua karena keberanianmu." Bima menatap ayahnya tersenyum tipis. "Tidak, Pak. Itu semua karena ayah tetap teguh, meski diperlakukan seperti sampah. Saya hanya berdiri di belakang ayah." Sore hari, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah. Seorang prajurit marinir turun memberi hormat kepada Bima. "Bima, ada panggilan mendadak dari komandan. Kau diminta segera ke markas." Pak Darto terkejut. Wajahnya cemas. "Bima, ini apa maksudnya? Kau tidak salah, kan?" Bima menenangkan ayahnya dengan senyum. "Tenang, Pak. Saya tidak takut. Apapun yang terjadi, saya siap." Ia mengenakan seragam lorengnya, menatap ayah dan ibunya dengan penuh keyakinan, lalu melangkah ke mobil dinas. Saat mobil itu melaju pergi, warga sekitar berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. "Hidup marinir! Semoga anakmu selamat, Pak Darto." Pak Darto hanya bisa berdiri, menatap punggung anaknya menjauh. Air matanya menetes lagi. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga sekaligus khawatir. Di dalam mobil, Bima duduk tegap. Kamera menyorot wajahnya dari samping. Tatapan mata lurus, tenang, tapi di dalamnya ada ketegangan. Membela ayahku adalah kewajiban. Tapi sebagai marinir, apakah tindakanku akan diterima atau dianggap melanggar disiplin? Mobil melaju kencang meninggalkan jalan kampung. Latar musik mulai naik, menandakan ujian baru yang menanti Bima. Malam menjelang, mobil dinas memasuki gerbang markas marinir. Lampu sorot berkelip, suara derap langkah prajurit terdengar jelas. Bima turun dengan seragam loreng lengkap. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Prajurit penjaga memberi hormat, lalu mengantarkannya ke ruang komandan. Langkah-langkah Bima berat tapi mantap, seolah setiap hentakan kakinya membawa beban keputusan besar. Di ruang sederhana namun penuh wibawa, seorang pria parubaya duduk di belakang meja. Dialah Kolonel Arif, komandan batalion tempat Bima bertugas. Wajahnya keras, suaranya berat penuh disiplin. "Bima," katanya tanpa basa-basi, "aku sudah lihat rekamanmu. Kau memukul seorang polisi di depan umum. Itu tindakan serius. Kau sadar apa konsekuensinya?" Bima menunduk hormat lalu menjawab tegas. "Saya sadar, Komandan. Saya tahu saya prajurit, tapi saya juga anak. Dan saya tidak akan diam ketika ayah saya dipermalukan." Suasana hening. Jam dinding berdetik pelan. Kolonel Arif menatap Bima lama seolah menimbang-nimbang. Sebagai marinir, disiplin adalah segalanya.
Tapi sebagai manusia, ada kalanya darah lebih kuat dari aturan. Bima tetap tegap, suaranya lantang. Saya siap menerima hukuman, Komandan, tapi saya tidak menyesal membela ayah saya. Kolonel Arif berdiri, langkahnya berat menuju Bima. Tiba-tiba ia mengangkat tangan. Bima refleks menegang, tapi bukan tamparan yang mendarat, melainkan tepukan keras di bahu. Bagus. Itulah marinir sejati, kata Kolonel Arif. Bukan hanya kuat di medan perang, tapi juga punya hati untuk keluarga dan rakyat kecil. Bima terkejut, matanya berkaca-kaca. Komandan? Kolonel Arif melanjutkan, suaranya berat tapi penuh penghargaan. Institusi akan tetap menilai disiplinmu, tapi ketahuilah, apa yang kau lakukan sudah membuka mata banyak orang tentang arti seragam. Jangan sia-siakan kepercayaan itu. Bima memberi hormat dengan sikap sempurna. Siap, Komandan, demi rakyat dan kehormatan. Beberapa hari kemudian, Bima pulang ke rumah. Pak Darto menyambut di depan, wajahnya penuh cemas. Bagaimana, Nak? Apa mereka hukum kau? Bima tersenyum kecil, lalu memeluk ayahnya erat-erat. Tidak, Pak. Justru mereka bangga. Karena yang saya bela bukan hanya ayah, tapi kebenaran. Pak Darto menangis di pelukan anaknya. Alhamdulillah, Nak. Ayah tak punya harta, tapi kau sudah jadi kehormatan terbesar bagi keluarga ini. Kamera menyorot gerobak sayur Pak Darto yang kini kembali didorong dengan kepala tegak. Di sampingnya, Bima berjalan gagah, seragam lorengnya berkibar tertiup angin sore. Warga melambaikan tangan, memberi salam hormat. Suara narasi menutup cerita. Keadilan tidak selalu datang dari penguasa. Kadang, ia lahir dari keberanian seorang anak membela ayahnya. Jangan pernah remehkan orang kecil, karena harga diri mereka lebih kuat dari pangkat apapun. Kamera perlahan zoom out menampilkan jalanan kota yang kini kembali tenang, namun meninggalkan jejak cerita yang tak akan dilupakan.